Masih banyak orang tua yang menganggap gejala sakit pada anak sebagai hal biasa, padahal kondisi tersebut bisa menjadi tanda awal penyakit serius yang membutuhkan penanganan segera. Dikatakan dokter spesialis anak, Dr. Nini Meutia Pelupesi SPA, terdapat sejumlah tanda bahaya atau red flag yang perlu diwaspadai orang tua. Di antaranya kondisi lemas yang dialami anak, yang dapat saja menunjukkan adanya fungsi organ paru-paru, jantung, otak, dan sebagainya terganggu. Sebenarnya kita itu sebagai dokter anak selalu mengingatkan orang tua mengenai tanda bahaya atau istilah sekarang ini kan menggunakan red flag. Red flags pada anak apa saja yang harus kita waspadai bila mana anak sakit. Misalkan anak dalam keadaan lemas, anak menunjukkan gejala-gejala, terutama gejala-gejala fungsi organ yang terganggu. Fungsi organ yang terganggu itu seperti ada gangguan pada organ paru-paru, organ jantung, organ otak, dan sebagainya. Nah, itu merupakan sinyal bagi orang tua bahwa adanya gangguan di mana anak akan tampak lebih lemas, anak yang biasanya aktif lebih banyak diam, anak yang biasanya makannya baik lebih banyak menolak makan. Nah, itu semuanya adalah tanda-tanda yang harus diwaspadai orang tua bahwa itu mungkin di belakangnya semuanya itu ada gejala-gejala yang menunjukkan suatu penyakit pada seorang anak. Dokter Nini pun menyebut jika anak lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan orang dewasa, karena kondisi fisiologis dan daya tahan tubuh yang masih terbatas. Selain itu, anak juga belum mampu menyampaikan keluhan secara jelas, sehingga orang tua menjadi garda terdepan dalam mengenali perubahan kondisi anak. Orang tua diimbau untuk tidak hanya berfokus pada kondisi demam anak, namun juga memperhatikan perubahan perilaku, frekuensi makan dan minum, serta kondisi umum anak. Tetapi apabila anak mengalami demam lebih dari 3 hari, lemas, tidak mau makan, muntah berulang, atau menunjukkan gejala dehidrasi, orang tua disarankan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan. Diakui Dr. Nini, keterlambatan penanganan masih sering terjadi, salah satunya akibat kekeliruan dalam menangani anak secara mandiri, termasuk penggunaan obat tanpa anjuran dokter maupun kepercayaan pada mitos. Padahal demam bukanlah penyakit, melainkan sinyal dari tubuh bahwa sedang terjadi infeksi atau gangguan kesehatan yang perlu dicari penyebabnya. Dan di momen Hari Anak Nasional 2026, masyarakat diajak untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan terlindungi dari risiko penyakit. Andrea Ririn Karina, Unhas TV.